Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak. Bagaimana kabar Ibu dan Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak, Bu. Jadi perkenalkan saya Hanun Mutia Rahim, mahasiswa Poltekkes Jogja, jurusan keperawatan. Nah, sebelumnya minggu kemarin kan saya sudah kesini ya Bu untuk bertanya-tanya kepada Ibu dan Bapak. Nah, dari hasil pengajian saya minggu kemarin, Ibu ini belum rutin untuk memeriksakan gula darahnya ke puskesmas. Terus Ibu juga belum punya alat untuk cek gula darah sendiri ya Bu? Iya, belum. Iya, belum. Nah, terus Ibu juga belum untuk, kan biasanya di puskesmas Ibu terakhir cek gula darahnya sekitar 300. Nah, Ibu belum tahu kan itu termasuk tinggi atau termasuk rendah untuk penderita diabetes seperti Ibu. Nah, jadi saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu kepada Ibu dan Bapak mengenai pemantauan gula darah mandiri. Nah, kira-kira saya akan membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Sebelumnya saya akan tanya nih kepada Ibu dan Bapak, apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Gula ya Bu, penyakit gula ya. Oh iya, berarti Ibu sudah sedikit tahu ya Bu apa yang penyakit yang dialami oleh Ibu. Baik, untuk langsung saja ya Bu. Jadi untuk penyakit diabetes mellitus itu adalah penyakit akibat gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas. Nah, penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam tubuh atau yang disebut dengan hiperglikemia. Nah, kondisi ini dikarenakan karena menurunnya insulin yang dihasilkan pankreas oleh organ yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian ini ada istilah tentang hiperglikemia atau tingginya kadar gula darah. Nah, gula darah itu apa sih sebenarnya? Nah, gula darah atau kadar glukosa darah adalah kadar gula yang terdapat di dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan yang disimpan di dalam hati. Nah, kadar gula darah ini sebenarnya merupakan sumber energi utama untuk sel tubuh di otot dan jaringan. Jadi untuk beraktivitas supaya kita kuat dan menjalani aktivitas, nah itu butuh gula darah. Nah, kemudian tadi kan sedikit saya singgung kadar gula darah yang tinggi. Nah, itu berapa sih batas-batas normalnya kadar gula darah itu? Nah, di sini ada 4 jenis pemeriksaan gula darah. Nah, itu ada dikategorikan ya Bu, batasnya itu ada yang normal, prediabetes, dan diabetes. Nah, untuk jika Ibu kemarin kan pemeriksaan di puskesmas, Ibu ada menunjukkan hasil 300 lebih gitu ya Bu. Nah, itu kan dicek gula darah sewaktu. Nah, untuk gula darah sewaktu itu, jika orang yang normal ya Bu, jika dites itu menunjukkan hasil di bawah 200. Namun jika pada penderita diabetes itu hasilnya bisa 200 atau lebih. Jadi untuk Ibu 300, hasil yang 300 kemarin termasuk gula darah tinggi. Kemudian ada juga pada orang yang normal jika dites gula darah puasa. Nah, itu menunjukkan hasil 70-99 mg per dl. Namun jika pada orang yang menderita diabetes itu bisa menunjukkan hasil 126 mg per dl atau lebih. Nah, terus kan ini ada beberapa jenis pemeriksaan yang sudah saya singgung tadi. Jadi itu sebenarnya apa sih bedanya gula darah puasa, gula darah sewaktu, terus gula darah 2 jam setelah makan? Nah, itu
merupakan macam-macam dari pemeriksaan kadar gula darah. Nah, ini kemudian saya akan membahas satu persatu. Jika itu tadi yang gula darah sewaktu. Nah, tes gula darah sewaktu ini bisa dilakukan kapanpun tanpa memperhatikan kapan kali terakhir ibu makan. Jadi seumpama tadi ibu itu deh merasa kayak pusing, lemas. Nah, terus ibu cek gula darah. Nah, itu menunjukkan hasil. Nah, itu termasuk dalam tes gula darah sewaktu. Itu ya, Bu. Nah, terus kemudian ada lagi gula darah puasa. Nah, gula darah puasa ini dilakukan setelah ibu berpuasa semalaman atau minimnya 8 jam ya, Bu. Biasanya tes gula darah puasa ini dilakukan pada pagi hari. Biasanya kan ibu terakhir kali makan malam jam 8 malam gitu ya. Terus habis itu ibu setelah makan malam tidak ada makan sampai kan ibu tidur nih. Terus habis itu bangun tidur. Nah, bangun tidur ibu kan belum makan apa-apa. Nah, terus dites gula darahnya. Itu dinamakan tes gula darah puasa. Kemudian ada kelanjutan ini, Bu, dari tes gula darah puasa, namanya tes gula darah postprandial. Nah, ini kan dilakukan sesudah tes gula darah puasa. Terus habis tes, terus ibu makan. Nah, setelah makan ini ibu nanti nunggu 2 jam. Nah, selama 2 jam ini jangan mengonsumsi apapun untuk keakuratan hasil dari tes. Nah, terus setelah 2 jam makan, terus ibu tes. Nah, itu dinamakan tes gula darah postprandial. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Jelasin. Nah, kemudian selanjutnya yaitu apa sih tujuan dan manfaat dari pemantauan gula darah mandiri. Yang pertama yaitu membantu pengaturan makan pada penderita diabetes mellitus untuk pengendalian kadar gula darahnya. Nah, jika ibu hasil pemeriksaannya di bawah normal ya yang tadi, Bu. Nah, itu ibu tes, terus habis itu berarti kan saya kadar gula darahnya rendah, berarti ibu butuh makan, tapi dengan memperhatikan jumlah dan jumlah jenis, seperti kadar gula darahnya dikurangi atau apa. Nah, terus selanjutnya yaitu mengantisipasi terjadinya hipoglikemia pada saat melakukan aktivitas atau berolahraga maupun dalam kondisi sakit. Kemudian ada mendeteksi dan mencegah secara dini terhadap peningkatan atau penurunan kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi pada pasien DM. Nah, untuk komplikasi ini tuh jika kadar gula darahnya tidak terkontrol, sama tinggi terus. Nah, itu jika tidak terkontrol kadar gula darahnya, maka bisa menimbulkan terjadinya komplikasi seperti neuropati perifer, itu dinamakan atau bahasa umumnya mati rasa pada tangan dan kaki. Nah, itu nanti bakal menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain. Nah, begitu. Kemudian ada jika ibu mengecek kadar gula darahnya di puskesmas. Nah, itu kan ini ada cara-caranya. Mungkin yang pertama bisa cuci tangan dengan air dan sabun mengalir. Terus habis itu siapkan perangkat untuk mengecek gula darah. Ada jarum, ada glukometer namanya, terus ada kapas alkohol, terus ada test strip. Nah, terus kemudian yang namanya test strip ini bisa dipasang di glukometer untuk ini menampung darah itu loh, Bu. Nah, kemudian kalau tangannya sudah dibersihkan dengan kapas alkohol, kemudian tusuk jari. Nah, biasanya di sini, Bu, di ujung-ujung ya, bisa di jari mana saja, biasanya sering di sini atau sini. Nah, itu ditusuk dengan
alat yang namanya lancet tadi, terus kayak agak di gini ya Bu, kayak dipijat-pijat dikit biar darahnya keluar cukup. Nah kalau sudah, terus habis itu darahnya ini tadi diletakkan di ujung yang itu loh Bu, yang nampung alatnya, nampung darahnya. Nah itu, nah terus kemudian ditunggu sampai di alatnya itu muncul angka. Nah itu, terus kemudian dibersihkan sama kapas lagi. Terus yang kalau tadi udah muncul hasilnya nih, jangan lupa untuk dicatat supaya bisa dilaporkan ke dokter untuk terapi untuk mengontrol kadar gula darah dari ibu. Itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh iya Mbak, itu untuk cek gula darahnya itu sebulan berapa kali ya? Nah itu ya Bu, untuk berhubung ibu kan belum punya alatnya ya Bu ya. Nah itu bisa dilakukan di puskesmas 2 kali dalam sebulan, itu minimalnya ya Bu. Itu supaya mencegah atau Mengontrol ya? Mengontrol kadar gula darahnya supaya terhindar dari komplikasi yang saya sebutkan tadi. Oh, iya. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Cukup ya, jelas. Ya jelas. Kemudian saya akan itu ya Bu, tanya-tanya untuk mengevaluasi Bapak dan Ibu tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Bisa dijawab sebisanya aja ya Mbak Bu. Itu tadi apa pengertiannya diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu penyakit gangguan metabolisme ya Mbak. Ya. Insulinnya udah nggak bisa terproduksi. Terus yang identiknya apa ini Bu? Yang diabetes mellitus yang kadarnya, kadar gula darahnya lebih tadi dari 200. benar. Terus kemudian jika hasil pemeriksaan menunjukkan angka 300 pada penderita diabetes mellitus, nah itu termasuk kadar gula darah tinggi atau rendah? Tinggi. Ya tinggi. Terus untuk jika di bawah 100 Rendah. ya. Nah kemudian tadi ada macam-macam pemeriksaan gula darah, bisa disebutkan yang Ibu paham? Gula darah puasa, gula darah sewaktu, postprandial. Ya, Postprandial. Baik Ibu dan Bapak sudah bagus, sudah memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Oh iya Bu, ini saya kasih Ibu yang materi ini tadi untuk pengingat-ingat Ibu. Kemudian itu ya Bu, Ibu kan belum punya alatnya. Nah itu mungkin bisa menabung sedikit demi sedikit, soalnya mengingat alat ini juga penting untuk Ibu dan untuk mengontrol kadar gula darah Ibu supaya tidak terjadi komplikasi. Nah jika Ibu semoga ya Bu bisa membeli secepatnya. Nah ini saya kasih gambar ini Bu, supaya ingat gimana cara-caranya untuk mengecek kadar gula darah secara mandiri supaya nggak bolak-balik ke puskesmas. Begitu ya Pak, Bu. Terima kasih sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk saya dan kita berbagi ilmu. Saya tutup diskusi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama.